Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya, jadi alhamdulillah kali ini kita bertemu kembali dalam program Fikih Talk bersama saya Rani dan Ustazah Aisyah Zaini Bayrami. Jadi pada Fikih Talk kali ini kita akan menjawab pertanyaan pada pertemuan Karimah yang belum sempat terjawab karena adanya keterbatasan waktu. Apa sih Karimah? Buat yang belum tahu, Rani jelasin ya, Karimah adalah kajian rutin fikih muslimah gabungan 7 komunitas pengajian muslimah di Eropa dan Turki yang terbuka untuk muslimah dimanapun berada. Ya, jadi sebelumnya mari kita sapa guru kita terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah Aisyah Zaini Bayrami, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mantap, lengkap. Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Gimana Derani? Alhamdulillah, aku juga sehat, Ustazah. Gimana di Dortmund? Apakah sama seperti Hamburg? Alhamdulillah. Mendung-mendung gitu. Alhamdulillah, ya mendung-mendung ya. Tadi sih cerah, tapi mendung lagi, biasalah. Gak heran selama winter seperti itu. Tapi alhamdulillah, insya Allah tetap semangat, insya Allah. Semoga Allah beri selalu kesehatan untuk kita semua dan para pendengar Fikih Talk dimanapun berada ya Ustazah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan dimanapun kita berada, insya Allah dilindungi oleh Allah SWT. Amin, ya Rabbal Alamin. Iya, langsung aja Ustazah, Fikih Talk kali ini kita dapat pertanyaan dari Mbak Lorita di Riau. Izin saya bacakan pertanyaannya Ustazah. Ya, silahkan. Apakah sholat sunnah seperti sholat sunnah rawatib sebelum zuhur yang 4 rakaat itu bisa langsung 4 rakaat? Kalau bisa, apakah cara sholatnya sama dengan sholat zuhur atau 2 rakaat 1 salam? Gitu. Silahkan Ustazah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Derani, terima kasih Mbak Lorita. Pertanyaannya Masya Allah, dan insya Allah pertanyaan ini juga bermanfaat untuk jamaah yang lainnya. Amin, amin. Ya, kalau tadi alhamdulillah Derani sudah menjelaskan apa itu karimah. Jadi karimah ini pertemuan bulanan kita khusus membahas masalah fikih ya, dari dasar insya Allah terus insya Allah berkelanjutan. Nah, karimah ini setiap Sabtu terakhir di bulannya. Jadi bisa Sabtu keempat atau Sabtu kelima. Tergantung jumlah Sabtunya di bulan tersebut. Yang penting Sabtu terakhir insya Allah. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Langgeng terus berkah dunia akhirat. Amin. Amin ya Allah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Lorita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Derani, Mbak Lorita dan akhwat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sholat sunat yang disunahkan ialah sholat rawatib. Seperti tadi pertanyaan dari Mbak Lorita. Yaitu apa itu rawatib sama dengan namanya, yaitu tertib artinya. Jadi tertib sebelum atau sesudah mengerjakan sholat wajib atau sholat fardu. Kalau sebelum namanya qobliyah, kalau sesudah namanya ba'diyah. Nah, melakukan sholat ini sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW karena beliau berwasiat kepada sahabatnya Abu Hurairah radhiyallahu an agar tidak meninggalkan sampai wafat. Dan tentunya ini wasiat bukan saja kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, tapi juga untuk kita. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita tidak saja mengerjakan sholat fardu atau sholat wajib, mudah-mudahan juga kita bisa mengerjakan sholat sunat rawatib baik qobliyah maupun ba'diyah.
Nah, Amin. sholat sunnah itu termasuk juga sholat sunat rawatib umumnya dikerjakan dua rakaat ya. Iya, Baik itu sholat sunat yang baik sholat rawatib maupun sholat sunat lainnya ya. iya, Nah di dalam tapi ada seperti sholat sunat rawatib ini ada juga dianjurkan dikerjakan pada 4 rakaat seperti sholat sebelum dan sesudah zuhur dianjurkan ditambah 2 rakaat lagi, begitu pula dengan 4 rakaat sebelum asar ya. Nah walaupun tambahan ini bukan yang muakkad itu adalah yang selalu Rasulullah kerjakan. Sedangkan ghairu muakkad itu sedikit di bawah ke daripada ghairu muakkad. Kenapa? Daripada daripada muakkad. Ya, kenapa? Karena Rasulullah kadang tidak mengerjakan, tapi kadangnya Rasulullah bukan seperti kita. Jadi Beda ya, Ustazah. tidak penuh seluruh umurnya beliau mengerjakan yang ghairu muakkad ini. Ya, tapi kalau kita kan kadang benar-benar kadang. Kalau Rasulullah kadangnya Rasulullah ya seringnya kita gitu. Jadi mudah-mudahan kita juga bisa mengerjakan tidak saja yang muakkad tapi ghairu muakkad. Amin. Nah ini sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW, silahkan dibaca artinya. Iya. Barang siapa melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah mengharamkan baginya api neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Jadi ada salat sunat rawatib yang berjumlah 4 rakaat ya. Seperti ini ya, sebelum dan sesudah zuhur. Kemudian hadis yang lain silahkan. Sungguh Nabi dahulu tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah, terima kasih Derani. Nah, jadi bisa dilihat di sini bahwasanya salat sunat rawatib ada yang 4 rakaat. Dan tidak saja salat sunat rawatib yang dikerjakan lebih dari 2 rakaat. Ya, ada juga salat tarawih, ya kan lebih dari 2 rakaat. Salat tahajud juga bisa lebih dari 2 rakaat. Salat duha juga, salat witir juga ya. Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat, berarti kan lebih dari 2 rakaat. Lebih dari 2. Salat tasbih 4 rakaat, ya berarti lebih dari 2 rakaat. Jadi tidak hanya salat rawatib, salat sunat ini juga bisa dikerjakan 2 rakaat, lebih dari 2 rakaat. Nah, tadi pertanyaan dari Mbak Lorita, apakah boleh salat sunat, tapi maksudnya bukan hanya salat sunat rawatib, ya contohnya salat sunat rawatib yang dikerjakan yang jumlah rakaatnya 4 tapi dikerjakan dengan 1 salam, apakah boleh ya? Nah, pertanyaan dari Mbak Lorita ini sama Imam Nawawi rahimahullahu taala, ulama terkenal dari mazhab Syafi'i, pernah ditanya juga masalah ini ya. Disebut Imam Nawawi karena beliau berasal dari kampung Nawah, dekat dari Damaskus. Beliau ulama yang terkenal sekali dari mazhab Syafi'i. Ya, karya-karya beliau itu sangat terkenal di dunia Islam, terutama di negara-negara yang bermazhab Syafi'i seperti Indonesia, Malaysia dan lain-lain. Nah, beliau menjawab ya, fi madhabina, yaitu dalam mazhab kita, yaitu mazhab Syafi'i, beliau mengatakan bahwasanya boleh saja, ya boleh saja 4 rakaat dikerjakan dengan 1 salam, ya, tapi dengan 2 tasyahud dan 2 salam, maksudnya dengan 2 salam itu afdol. Artinya boleh saja langsung 4 rakaat dengan 1 tasyahud, ya, bukan dengan 2 tasyahud, ya 4 rakaat dengan 1 tasyahud dan 1 salam. Namun dengan 2 rakaat 1 salam lebih baik atau lebih afdal. Ini merupakan fatwa dari beliau. Ya, jadi boleh saja menurut beliau. Kemudian bagaimana dengan pendapat-pendapat ulama 4 mazhab lainnya mengenai hal ini? Ya, nah pendapat jumhur yaitu mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, hukum menunaikan sholat sunat pada siang hari yang jumlah rakaatnya 4 dengan hanya sekali 1 salam mengerjakannya boleh saja. Tetapi yang afdol dengan 2 kali salam. Nah, berbeda dengan mazhab Hanafi yang mengatakan bahwasanya afdol bila sholat sunat itu yang dikerjakan siang hari lebih afdol dikerjakan yang berjumlahnya 4 lebih afdol dikerjakan dengan 1 salam. Ya, jadi ini semuanya pada siang hari. Karena sholat sunat kan ada yang malam hari ya, seperti sholat tahajud, sholat witir, witir, juga sholat tarawih kan malam hari. Nah, sholat sunat yang siang hari seperti tadi, sholat duha siang hari. Apalagi sholat rawatib yang zuhur dengan asar 4 rakaat itu siang hari juga. Nah, menurut mazhab mayoritas ulama, afdol dikerjakan tetap dengan 2 kali salam, maksudnya 2 rakaat. Tapi tidak mengapa kalau mau dikerjakan 4 rakaat sekaligus.
dengan satu salam. Ya, berbeda dengan mazhab Hanafi. Tapi keduanya sama-sama di sholat sunat pada siang hari. Ya, kenapa di siang hari? Kenapa bukan malam hari? Menurut Rasulullah SAW bersabda, sholatul laili masna masna. Bahwasanya sholat lail atau sholat sunat yang dikerjakan pada malam hari itu 2 rakaat. Jadi mayoritas ulama mengatakan menafsirkan hadis ini, jadi sebaiknya sholat sunat yang dikerjakan pada malam hari dikerjakan 2 rakaat. Iya. Tidak dengan 4 rakaat 1 salam, tapi 2 rakaat 1 salam. Tapi boleh tidak? Boleh saja. Ya, cuma lebih baik kalau mengikuti hadis Rasulullah, mengikuti sunnah dari Rasulullah SAW adalah 2 rakaat 2 rakaat. Tapi tidak wajib untuk 2 rakaat 1 salam, tidak wajib, karena boleh saja 4 rakaat dikerjakan satu salam. Tapi tetap lebih utama atau lebih afdol adalah 2 rakaat dengan 1 salam. Ya, begitu? Ya. Saya kira bagaimana, Berani? Sudah jelas? Wah, Masya Allah, Ustazah. Paham banget. Alhamdulillah. To be honest nih, Ustazah, kalau aku seringnya tuh sholat rawatib di zuhur itu ba'diyah gitu. Tapi tadi penjelasan Ustazah ternyata keutamaan sholat qabliyah zuhur itu besar sekali. Kayak gitu. Semoga kedepannya makin semangat untuk sholat rawatib qabliyah maupun ba'diyah gitu. Amin. Iya. Kalau boleh Ustazah mungkin kesimpulannya gimana ya? Saya sudah jelas, mungkin biar lebih jelas gitu, Ustazah. Oke, insya Allah saya akan menyimpulkan karena tadi cukup panjang ya jawabannya. Untuk memudahkan di sini saya simpulkan bahwasanya sholat sunat itu baik itu sholat rawatib ataupun sholat tahajud, sholat duha, sholat tarawih atau sholat sunat lainnya yang bisa dikerjakan lebih dari 2 rakaat, boleh saja dikerjakan langsung 4 rakaat dengan 1 salam. Iya. Ya. Baik dengan 1 tasyahud atau 2 tasyahud. Yang penting 4 rakaat 1 salam boleh saja. Ya. Tapi ini ada hadisnya supaya lebih lengkap lagi ya. Tapi tetap yang 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam lebih afdal. Silakan dibaca hadisnya supaya kita lebih yakin lagi. Ya, dalam Hasyiyah Ibnu Qasim A'la Raud Al-Murabba disebutkan, yaitu hal itu tidak makruh. Terdapat riwayat dari Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duha 4 rakaat dan tidak dipisahkan oleh salam. Ya. Jadi di sini adalah Hasyiyah itu adalah pendapat dari ulama dan diambil dari hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya Rasulullah pernah mengerjakan 4 rakaat tidak dipisah. Artinya 4 rakaat langsung 1 salam, tidak dipisah 2 rakaat 2 rakaat. Ya, jadi itu dibolehkan ya. Kemudian bahkan di dalam hasyiyah tersebut ya, dalam hasyiyah Asyarwani ya, bisa dibaca silakan supaya lebih jelas lagi. Iya, Ustazah. Boleh melakukan 8 rakaat dengan sekali salam dan bolehnya salat duha. Ya. Boleh melakukan 8 rakaat dengan sekali salam dan bolehnya tasyahud sekali saja di akhirnya. Dan boleh pula tasyahud di setiap genap 2 rakaat atau 4 rakaat. Ini disebutkan tentang salat duha ya, Ustazah. Ya. Jadi dari sini bisa dilihat bahwasanya boleh dengan 1 salam, bahkan 8 rakaat pun boleh. Tapi ini sekali lagi ini adalah masalah yang ada istilah atau pendapat para ulama. Tentu kita mayoritas ulama mengatakan lebih afdol 2 rakaat baik di siang hari maupun malam hari salat sunat. Jadi apalagi ada hadis Rasulullah SAW lebih afdol 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Jadi sebaiknya kita kerjakan 2 rakaat 1 salam, tetapi tidak mengapa kalau ingin 4 rakaat 1 salam. Saya pernah begitu. Ya, saya pernah begitu juga, misalnya ngantuk dan sebagainya, nggak ada waktu, dulu masih anak-anak sebelum dibangun, jadi 4 rakaat 1 salam. Tidak mengapa, tapi tetap lebih afdol 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu? Saya kira jelas. Dek Rani. Allahu a'lam bishawab ya. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau penjelasan saya masih kurang jelas atau sebagainya. Mudah-mudahan, tapi harapan saya dengan penjelasan ini, jadi kita semakin yakin, insya Allah Ta'ala. Saya kembalikan lagi kepada Derani, silakan.
Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi gitu ya, Mbak Lorita di Riau. Balik lagi ke pertanyaan, apakah boleh? Boleh, Ya, gitu. Menurut penjelasan Ustazah barusan. Tapi ya, lebih afdol, 2 rakaat 1 salam, ya. gitu. Ya, Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, kita sudah sampai di penghujung Fikih Talk kali ini. Semoga yang mendengarkan bisa lebih yakin ya, membawa keyakinan. Karena menurut Rani pernah baca gitu, Ustazah, Ya. perbaikilah sholatmu maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Nah, Gitu. itu memang hadis Rasulullah, saya salah. Ya, Oh, maksudnya kalau sholatnya sudah baik, insya Allah yang lainnya baik. Amalan ya. yang lainnya baik. Insya Allah. Ya, gitu. Jadi semangat terus ya, Ya. untuk pendengar Fikih Talk dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Udah gitu aja ya Ustazah. Ya. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya pada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, gitu. Silakan, Bu. Sampai jumpa di Fikih Talk selanjutnya bersama Ustazah Aisyah Zaini Bayrami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin.